Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudara? Ketemu lagi dengan saya Ibu Hoirul Nikmah dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Klasik 2 SKS di Prodi IPS. Sebelum kita mengawali mata kuliah ini, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Amin. Oke, silakan absen dulu. Sudah, terima kasih. Oke. Dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Klasik, kemarin sudah saya bagikan tentang sebenarnya mata kuliahnya seperti apa, dan sudah saya berikan penjelasan juga. Ada yang tahu kemarin atau mencatat dalam pertemuan kemarin bagaimana orang Indonesia bisa mengenal ajaran Hindu-Buddha yang sekarang menjadi agama, ya salah satu agama minoritas daripada agama Islam gitu. Mungkin oke, ada yang bisa menjawab dari saudara mahasiswa? Oke, terima kasih jawabannya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan, jadi sebaran mata kuliah Sejarah Indonesia Klasik itu ada periodisasinya mulai dari abad keempat Masehi sampai 1500 Masehi. Dari mana kita tahu abad keempat? Ini dimulai dari prasasti Kutai yang ditemukan di sini ya, Kalimantan Barat, di Kutai, di Kalimantan. Ini ditemukan 7 buah prasasti Yupa yang dulunya sebelum Hindu masuk ke Indonesia itu dijadikan sebagai tugu peringatan atau pemujaan. Setelah Hindu masuk, Yupa itu dijadikan sebagai menulis prasasti ya. Ada 7 buah Yupa. Jadi kalau saudara ingin lihat Yupa Kutai, itu ada di Museum Nasional, Museum Gajah ya, di depannya Monas di Jakarta itu ada Museum Gajah, tapi jangan ke sana hari Senin. Kalau hari Senin museumnya pasti tutup. Nah, abad keempat itu dimulai dari ditemukannya prasasti Kutai di Kalimantan sampai abad ke-15 atau 1500 Masehi, ditandai dengan runtuhnya Majapahit. Ini ada mitos bahwa runtuhnya Majapahit itu karena serangan Demak. Padahal itu kurang benar ya. Nggak mungkin Demak itu menyerang Majapahit, yang notabene-nya itu adalah Majapahit itu adalah ayahnya dari Demak, karena Brawijaya itu ayah dari Raden Fatah, seperti itu ya. Nanti kita bahas di Sejarah Indonesia Klasik yang masa Islam. Oke, kemarin sudah saya jelaskan ya teori-teorinya. Kemarin juga sudah dicatat. Mungkin ada yang bisa menyebutkan kembali teorinya apa saja? Oke, ada 4 ya. Yang pertama adalah teori Brahmana, teori masuknya agama Hindu ke Nusantara ya. Kita bahas dulu Hindu. Ada 4. Yang pertama adalah teori Brahmana, kemudian Ksatria, Waisya, dan arus balik. Nah, untuk buku sumbernya, saya punya beberapa buku sumber untuk Sejarah Indonesia Klasik ya. Buku sumber yang saya pakai untuk mata kuliah Sejarah Indonesia Klasik ini, yang pertama ini untuk mengetahui peninggalan-peninggalan sejak Hindu-Buddha, tapi ini masa Majapahit. Ada judulnya, bukunya itu Patirtan yang ditulis oleh Nini Susanti. Ini Patirtan tapi isinya di Jawa Timur. Mayoritas ada di Jawa Timur ya. Jadi Patirtan. Jadi orang dulu itu, orang Indonesia itu menyebut semua peninggalan Hindu-Buddha itu disebut candi. Padahal fungsinya tidak semuanya candi. Fungsinya ada Patirtan, ada Gapura, ada candi, seperti itu. Jadi ini ada Patirtan. Bisa dibeli di Shopee juga ada ya, kalau pengen punya bukunya ini. Tulisan dari Nini Susanti. Ini judulnya Patirtan. Terus kemudian sumber yang kedua, ini saya pakai Sejarah Asia Tenggara dari masa prasejarah sampai kontemporer. Jadi ini ada masa Hindu-Buddha, tidak cuman membahas tentang Indonesia
atau Nusantara, tetapi Asia Tenggara, bisa Vietnam, Khmer, Kamboja, kemudian Thailand, kemudian Malaysia, kemudian ya beberapa daerah di Asia Tenggara. Ini ditulis oleh McClelland, Bruce Lockhart dan kawan-kawannya. Ini bagus sekali untuk referensi untuk mengetahui sejarah Indonesia klasik dari abad keempat sampai ke 1500 Masehi. Nah, ini buku sumbernya saya pakai yang ini. Oke, yang selanjutnya ini karya fenomenal dari Hall. Ini sejarah Asia Tenggara. Ini juga memuat perjalanan kehidupan orang-orang Hindu Buddha atau masyarakat Hindu Buddha dari Kerajaan Kutai sampai dari Majapahit. Ini juga ada membahas tentang beberapa daerah-daerah di Asia Tenggara juga, seperti McClelland tadi. Nah, yang lebih klasik lagi, kalau tadi kan Asia Tenggara yang lebih ya ada yang klasik sampai modern. Nah, ini yang lebih klasik. Ini penulisnya bisa dibaca, penulisnya adalah George Rhodes ya. Nah, ini kalau kalian bisa lihat, mahasiswa, ini adalah relief dari Candi Penataran. Dari Candi Penataran di Candi Naga ya. Ini reliefnya untuk covernya ya. Ini George Rhodes, ini bagus sekali. Tapi untuk membaca sumber-sumber seperti ini itu harus punya ketelitian yang tinggi, karena bahasanya itu alih bahasa. Kalau bahasa Indonesia itu kayak kaku gitu loh ya. Tapi ini bagus untuk sumber bacaan. Kemudian ada lagi, saya pakai bukunya untuk mata kuliah ini adalah dari Prof. Agus Aris Munandar. Judulnya Candi-Candi Zaman Majapahit. Itu juga bisa. Terus ada lagi ini candi tulisan Sukmono candi ya. Jadi menurut History of Java, menurut Raffles, candi itu adalah tempat makamnya raja. Padahal kalau menurut disertasinya Prof. Sukmono, candi itu adalah tempat pendarmaan raja yang sudah mangkat atau yang sudah meninggal. Contohnya raja yang didarmakan di Singosari. Oh, ini Kidal ya, kalau apa gambarnya ini Candi Kidal. Ini adalah pendarmaan Kartanegara. Jadi setelah Kartanegara meninggal, setelah 12 tahun dari kematian Kartanegara, itu dibuatlah sebuah monumen. Bentuknya adalah candi. Ini bukan Candi Kidal ya, ini Candi Jawi di Pasuruan. Oke, itu saja sumbernya. Mungkin kalau pinjam boleh gitu. Oke, saya terangkan lagi. Teorinya ada 4. Beberapa sumber mengatakan ada 4. Ada teori Brahmana. Teori Brahmana itu adalah orang Hindu, orang India itu datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu. Mereka lewat jalur ini. Ini kan India ya, tapi ini nggak kelihatan Indianya. Dari sini ke sini. Ini menurut Van Leer itu adalah sarjana Belanda yang mengatakan bahwa kebudayaan Hindu itu dibawa oleh kasta Brahmana dari India. Katakanlah ini India gitu ya, dari di sini India. Mereka ke sini memakai perahu. Tetapi dari kelemahan dari teori Brahmana itu adalah bahwa kalau Brahmana itu menyeberangi lautan, maka kekuatannya akan hilang. Kalau kekuatannya akan hilang, jadi kan nggak bisa menyebarkan agama Hindu seperti itu. Nah, kemudian menurut teori kesatria, seperti saya bilang kemarin, menurut Sisebok itu
kesatria itu adalah kasta yang nomor 2 tertinggi di kasta-kasta India kan. Kesatria itu mengatakan bahwa yang menyebarkan agama Hindu itu di Nusantara itu adalah kaum bangsawan. Tetapi kelemahannya dari kasta kesatria, tidak ada koloni-koloni orang India di Nusantara. Adanya mungkin perkampungan-perkampungan India, tapi mereka tidak menjajah seperti orang Eropa dan seperti orang Belanda yang menjajah negeri kita, tapi mereka cuma menyebarkan ajarannya. Itu kelemahannya ya, nggak ada jajahan seperti itu. Dan di semua prasasti itu ditulis bahwa yang menjadi raja itu adalah orang-orang para penguasa pribumi. Seperti yang ditulis dalam prasasti Kutai itu adalah Kudungga. Kudungga itu kan asli, nama asli dari orang Nusantara. Nah, kemudian setelah Kudungga ada Aswawarman, ada Mulawarman, itu ada terpengaruh budaya India, tetapi itu tetap orang Indonesia. Jadi kelemahan kesatria seperti itu. Dan kelemahannya lagi, kalau teori kesatria itu tidak boleh sembarangan orang menyebarkan agama Hindu ke Nusantara. Itu awalnya peraturannya seperti itu. Itu menurut Sesi Bok. Kemudian menurut teori Waisya, menurut N.G. Krom itu mengatakan bahwa yang menyebarkan agama Hindu ke Nusantara itu adalah kaum Waisya atau kaum pedagang. Nah, kaum pedagang itu menyebarkan agama Hindu ke Nusantara. Tapi kelemahannya apa dari teori ini? Orang berdagang itu nggak boleh menyebarkan sembarangan ajaran Hindu, karena yang bisa membaca kitab Weda menurut aturan Hindu asli di India itu hanya para Brahmana. Nah, yang terakhir ini adalah teori arus balik menurut Bosch. Bosch mengatakan bahwa orang Indonesia pergi belajar ke India, setelah kemudian pandai, kemudian orang Indonesia itu tadi menyebarkan agama Hindu ke Nusantara. Jadi dulu itu abad ke-2 sampai ke-4 India, ini di India dan Cina itu adalah macan Asianya dunia, macan Asia ya. Jadi seperti itu. Oke, seperti itu. Ini adalah teori masuknya agama Hindu ke Nusantara. Jadi teori itu kalau semakin dipakai semakin kuat. Kalau tidak dipakai ya tidak digunakan lagi, ya berarti teorinya nggak kuat seperti itu. Jadi menurut mahasiswa, saudara mahasiswa, silahkan menurut kalian, kalau kalian menjadi peneliti, teori mana yang kalian pakai untuk menjelaskan bagaimana masuknya Hindu ke Nusantara seperti itu. Itu saja dari saya. Semoga pertemuan perkuliahan kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.